Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat gradien dari suatu dua persamaan garis lurus. Oke, sebelum itu mari kita ingat terlebih dahulu bagaimana cara menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus jika bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, jika bentuk persamaannya seperti itu, tentu sangat mudah kita menentukan gradien garisnya. Gradien garisnya bisa dilihat dari suatu angka atau sesuatu hal yang berada di depan variabel X, sehingga bisa kita lihat dari sininya. Itu. Jadi kalau bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah koefisien dari variabel X. Ini gradiennya. Gradiennya. Gitu ya. Nah, oke. Itu kemudian yang kedua, gradien jika bentuk persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C, atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Jika bentuknya seperti ini, maka untuk mencari gradiennya dengan menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B, di mana A-nya itu adalah koefisien dari variabel X dan B-nya itu adalah koefisien dari variabel Y. Tuh. Kemudian hal yang ketiga yang harus teman-teman ingat adalah menentukan gradien jika diketahui dua titik. Untuk menentukan gradien jika diketahui dua titik, maka yang harus teman-teman lakukan adalah menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk Y2 dan Y1-nya atau titik kedua dan titik ke-1-nya itu bebas. Ya, tetapi harus konsisten. Seandainya ini X1-nya, maka ini juga Y1-nya. Berarti yang ini adalah X2, kemudian ini Y2-nya. Gitu. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian kita masuk ke materinya, yaitu tentang sifat gradien dari dua garis lurus. Yang pertama, jika dua garis tersebut sejajar. Jika dua garis tersebut sejajar, maka gradien dari garis pertama itu akan sama dengan gradien garis kedua. Ini adalah sifatnya ini. Ya, ini sifatnya ini. Nah, itu sifatnya. Contohnya seperti ini. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis yang persamaannya Y sama dengan negatif 3X plus 7. Tentu, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari gradien dari garis Y sama dengan min 3X plus 7. Sesuai persamaan di awal tadi, jika persamaannya adalah seperti ini, maka gradiennya adalah koefisien dari variabel X ini. Gitu. Nah, koefisien dari variabel X ini siapa? Yaitu negatif 3, maka gradiennya adalah min 3. Nah, setelah itu, karena garisnya itu adalah sejajar, sifat sejajar tadi adalah gradien pertama sama dengan gradien kedua. Maka, jika gradien pertamanya adalah negatif 3, maka gradien keduanya juga sama, yaitu negatif 3. Inilah sifat dari dua garis yang sejajar. Kemudian selain sejajar, bisa juga dua garis tersebut tegak lurus. Untuk dua garis tegak lurus, sifat gradiennya adalah gradien garis pertama jika kita kalikan dengan gradien garis kedua, maka akan menghasilkan negatif 1. Ini adalah sifatnya. Ya teman-teman. Contohnya, tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis yang persamaannya negatif X ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita yang pertama lakukan adalah menentukan gradien dari garis ini dulu. Kita tentukan gradien dari garis min X atau negatif X ditambah 2Y sama dengan 0. Kita tentukan dulu gradien garis ini. Nah,
Jika bentuknya seperti ini, menentukan gradiennya kan dengan cara apa? M sama dengan negatif A per B. Di mana A-nya itu adalah koefisien dari variabel X dan B-nya adalah koefisien dari variabel Y. Nah, di sini koefisien variabel X itu kan negatif 1, maka min 1 dibagi 2. Sehingga negatif ketemu negatif positif, sehingga gradiennya adalah 1 per 2. Jika sudah ketemu gradiennya, selanjutnya adalah karena kedua garis tersebut tegak lurus, maka kan sifatnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 kan. Maka ya sudah. M1-nya kita sudah dapat setengah, maka setengah dikalikan M2 sama dengan 1. Ini. Kemudian kita operasikan teman-teman. Kita kan mau mencari nilai dari M2 ini. Maka kita harus menghilangkan setengah ini dengan cara apa? Kedua ruas dikalikan dengan 2. Sehingga yang terjadi kan nanti bisa dicoret ini. Sehingga di sini yang tersisa tinggal M2 saja. Nih. Negatif 1 dikalikan 2 adalah min 2. Maka ketemu deh gradien garis yang kedua, yaitu negatif 2. Seperti itu teman-teman. Contoh soal 1, gradien garis yang sejajar dengan garis 3x min y plus 6 sama dengan 0. Maka gimana tadi? Langkah pertama, kita tentukan dulu gradien untuk persamaan 3x min 6y ditambah 11 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini mencari gradiennya dengan cara negatif A per B. Negatif nilai A-nya berapa di sini? 3. Per B-nya berapa di sini? Negatif 6, sehingga hasilnya adalah 3 per 6, kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Ketemu deh gradien dari garis ini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di sini ada keterangan bahwa garis tersebut adalah sejajar. Sejajar tadi sifatnya bagaimana teman-teman? Sifatnya adalah M1 itu sama dengan M2. Maka ketika M1-nya itu setengah, secara otomatis M2-nya juga 1 per 2. Ketemu deh teman-teman. Ya kan? Paham sampai sini ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 2. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis 4x plus 3y sama dengan 8. Sama, langkah pertama adalah kita tentukan dulu nih gradiennya berapa dari persamaan ini. Min A per B. Min, A-nya berapa teman-teman di sini? 4. Per B-nya berapa teman-teman? 3. Nah, inilah gradien garis pertamanya. Kemudian dia bilang tegak lurus. Ya, tegak lurus. Tegak lurus tadi sifatnya apa? M1 dikalikan M2 itu hasilnya adalah negatif 1. M1 sudah ketemu di sana. Min 4 per 3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ingat, tujuan kita adalah mencari siapa? Mencari si M2 ini. Itu. Maka kita harus menghilangkan si min 4 per 3 nya ini. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara tadi. Ya, kalau dengan cara tadi berarti min 4 per 3 dikalikan M2. Nah, maka untuk menghilangkan ini ya kita kalikan juga dengan min 3 per 4. Sehingga nanti kan bisa tercoret. Sama dengan min 1, karena yang sebelah sini dikalikan dengan min 3 per 4, maka sebelah sini juga harus dikalikan min 3 per 4. Ini bisa dicoret, coret, habis tinggal tersisa M2 sama dengan 3 per 4. Ini bisa dengan cara seperti ini. Atau bisa juga dengan cara, apa teman-teman? Dikali silang, misalnya, ya, cara 2. Misalnya kan min 4 per 3 dikalikan M2 itu akan sama dengan negatif 1. Nah, maka pertama apa? Min 4 kali M2 sama dengan negatif 1. 3 ini kita pindah ke arah sana. Sehingga menjadi kali 3 seperti itu. Sehingga jadi min 4 kalikan M2 sama dengan min 3. Lalu bagaimana? M2 sama dengan min 3 per ini pindah jadi min 4, ya kan? Sehingga ketemu M2-nya sama dengan negatif bagi negatif positif. 3 per 4. Selesai. Sampai sini paham ya teman-teman ya?
Intinya di sini yang kita lakukan adalah manipulasi aljabar atau perhitungan untuk tujuannya mendapatkan nilai dari M2-nya ini. Ya, untuk mendapatkan nilai dari M2-nya itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal 3. Jika garis 4X plus AY sama dengan 8 dan AY sama dengan 9X plus 5 saling tegak lurus, di sini bilang saling tegak lurus, maka nilai A berapa? Nah, untuk kasus seperti ini, caranya mudah teman-teman. Sama ya, kita tentukan dulu gradien garis pertama ini berapa, menggunakan rumus min A per B, di mana A-nya di sini adalah 4 per A, gitu kan. Maka ketemu deh M1-nya adalah min 4 per A. Kemudian kita cari juga M2-nya. M2-nya berarti berapa ini? Sama kan ya, ini menggunakan rumus min A per B. Tidak bisa langsung diambil 9-nya, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini bentuknya masih ada Y-nya masih ada embel-embel A. Dia belum sendiri. Kalau yang bisa langsung itu yang Y sama dengan 2X min 3. Nah, kayak gitu bisa langsung. M-nya sama dengan 2. Ini bisa langsung. Nah, yang tidak bisa langsung jika di sini ada embel-embel sesuatu, itu nggak bisa langsung ya, tidak bisa langsung. Kalau di sini ada embel-embel sesuatu tidak bisa langsung. Nah, di sini kan ada embel-embelnya nih, ada embel-embel A-nya, sehingga tidak bisa langsung dicari gradiennya dengan cara seperti ini. Maka digunakan cara yang min A per B. A-nya tadi siapa? Koefisien X, maka min 9. Oh, sorry, ini harus kita rubah dulu ke bentuk yang tadi. Ya, kita rubah dulu ke bentuk yang tadi. Bentar. Ini kita rubah dulu. Kita rubah dulu menjadi min 9x-nya, min 9x-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi min 9x ditambah AY sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan formula M-nya. M2 sama dengan min A per B. Di sini min, A-nya adalah min 9 per B-nya adalah A. Sehingga diperoleh M2-nya sama dengan 9 per A. Nih. Nah, sudah. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, di sini tegak lurus. Maka M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. M1 diketahui min 4 per A, dikalikan M2 diketahui 9 per A, sama dengan negatif 1. Maka ini menjadi min 36 per A kuadrat sama dengan min 1. Sehingga menjadi min 36 sama dengan min 1 dikalikan A kuadrat. Sehingga menjadi min 36 sama dengan min A kuadrat. Karena sama-sama min ya, sama-sama min, kita bisa tuliskan menjadi 36 sama dengan A kuadrat. Karena ini kan semuanya dikalikan negatif 1. Min dikalikan min, ketemunya plus, sedangkan yang ini min dikalikan min juga ketemunya plus, sehingga 36 sama dengan A kuadrat. A kuadrat itu kan artinya A kali A sama dengan 36. Berapa dikalikan berapa, bilangannya harus sama. Yang menghasilkan 36 tentunya adalah 6 dikali 6 ya enggak? Maka dari sini nilai A-nya ketemu 6. Selesai deh teman-teman. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak semuanya ya? Oke, jadi apa yang dapat kita simpulkan bahwa sifat gradien dari dua garis itu ada dua. Jika kedua garis tersebut sejajar, maka sifatnya adalah M1 sama dengan M2. Namun ketika kedua garis tersebut tegak lurus, maka sifatnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Tolong dihafalkan ya teman-teman semuanya, ada dua sifat ini terkait gradien jika dua garis tersebut sejajar maupun tegak lurus. Itu saja anak-anak yang dapat kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.